أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, bainama kalbun yutifu bi raqyatin kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghyun aw baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira. Diceritakan ada seekor anjing yang berputar-putar kehausan. Hampir saja kehausannya membunuh dia. Ada seorang pelacur yang melihatnya. Kemudian dia kasihan. Akhirnya dia melepas khuf atau sepatu yang dia pakai. Dia turun ke sumur. Dia mengambil air dengan sepatu dia. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang wanita. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Gimana ceritanya? Itu kucing sajanatha, dia kurung. Karena mungkin kucing itu mengganggu dia. Mungkin kucing itu nakal. Lalu perempuan ini mengurungnya. Sampai akhirnya kucing itu mati. Tidak kucing itu dikasih makan. La hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha. Tuh kucing gak dikasih makan, gak dikasih minum karena dia ngurung itu binatang. Kucing itu bisa cari makan. Kucing itu bisa cari minum. Asalkan gak dikurung. Maka Nabi menyebutkan alasan. Kenapa dia gak kasih makan, dia gak kasih minum. Dia kurung. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashirat. Dan juga kenapa gak dilepas. Dibuang kemana supaya dia bisa makan dari serangga-serangga yang ada di tanah. Kalau kita melihat dua kejadian yang sangat miris. Seorang pelacur diampuni dosa-dosanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Seorang wanita diazab di neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung. Dan dia tidak memberinya makan, tidak pula minum. Sampai kucing itu mati. Ahibati fillah. Gimana sih supaya kita bisa masuk surga? Masuk surga itu gampang-gampang susah. Namun ternyata
akhlak dan perilaku seorang itu tidak boleh diremehkan. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna fulanatan, dua kisah dua kisah yang tadi kita ceritakan perempuan dua-duanya. Ini kisah perempuan lagi. Inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar. Ini ada seorang wanita. Dia rajin sholat malam. Tekun puasa sunnah. Wa taf'al wa tatasaddaq. Dia banyak kebaikan dia. Dia rajin sedekah. Yang jadi masalah, tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bayangkan ya, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, tapi lisannya tidak dijaga. Dia menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Hiya min ahlin nar. Nggak ada baiknya tuh perempuan. Dia termasuk penghuni neraka. Mana sedekahnya? Mana puasanya? Dengan gara-gara dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Yang sekarang mungkin orang menyakitin tetangga tidak dengan lisannya lagi, tapi dengan tulisannya. Dengan statusnya yang dia buat. Kadangkala ada orang yang suka nyakitin tetangga. Padahal rajin sholat dia. Lalu para sahabat ini mendengarkan hal itu. Mereka bertanya lagi sama Nabi SAW. Wa fulana. Ada fulana. Ada perempuan lain ya Rasulullah. Tusallil maktubah. Wa tatasaddaq bi athwarin. Wa la tu'dhi ahadan. Ini perempuan biasa-biasa. Sholatnya cuma 5 waktu. Puasanya Ramadan. Tapi dia rajin sedekah. Dengan sesuatu sebenarnya barang itu barang remeh ya. Tapi dia suka berbagi sama tetangganya. Wala tu'dhi ahadan. Tapi dia tidak menyakitin seorang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Yang ini termasuk penghuni surga. Ada 4 wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang 2 di neraka, yang 2 di surga. Maka semoga kita dapat menjadikan 4 hadis yang tadi dibaca sebagai bahan evaluasi untuk diri kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah benci terhadap siapa? Terhadap orang yang kasar ngomongnya, kotor ngomong. Allah benci. Rawahu Tirmidzi. Kelak pada hari kiamat akan diletakkan timbangan untuk menimbang sholat kita, untuk menimbang puasa kita, untuk menimbang sedekah kita, untuk menimbang akhlak kita, perilaku kita. Dan ternyata
yang terberat di sana itu adalah akhlak yang mulia. Maka jangan meremehkan urusan akhlak. Karena ada orang-orang yang kalau ditegur dengan perilakunya yang kurang baik, kata dia, anak itu memang udah kayak gini. Anak memang temperamen, anak memang kalau ngomong ceplas-ceplos, kata dia. Gak mikir orang lain tersakiti dengan ucapannya. Ahibati fillah. Akhlak ini adalah sifatun mustaqirrah fin nafs. Sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia. Yang dia memanggil pemiliknya untuk berbuat tanpa mikir. Itu akhlak. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tapi yang jelas Allah benci sama orang-orang yang ngomongnya kotor, kasar, suka mengumpat. Sampai Allah katakan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Kerjanya mengumpat, memaki. Ahibati fillah rahimakumullah. Allah menciptakan manusia itu sebagai apa di muka bumi ini? Kita tahu tatkala Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat sempat mengungkapkan perasaan mereka. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bahkan kau akan menciptakan di sana manusia yang akan mengucurkan darah, menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah nyebutkan khalifahnya ini nggak kayak gitu. Nggak seperti yang dalam bayangan malaikat. Makanya manusia yang pantas disebut khalifah di muka bumi ini adalah yang berakhlak mulia. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk apa? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq aw salihal akhlaq. Tidaklah aku diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Agar manusia menjadi pantas menjadi khalifah di muka bumi ini. Untuk melanjutkan tongkat estafet yang telah ditinggalkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kepada yang selanjutnya, dan kepada kita yang hidup saat ini. Ahibati fillah. Bicara akhlak. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan sebuah standar untuk mengukur keimanan seseorang. Kalau tubuh kita nih, kita bisa ukur dengan cara menimbang untuk bobot kita. Kalau tinggi, ya dengan sentimeter diukur. Oh, tingginya 160. Beratnya 62. Dapat diukur dengan cara itu. Tapi bagaimana mengukur keimanan seseorang? Kita ngaji nih, udah belajar selama 2 tahun, 3 tahun, hadir kajian tiap Selasa, hadir kajian lagi tiap hari Rebo, mungkin ada banyak kajian. Kalau untuk mengetahui tingkat kecerdasan atau bagaimana dia menangkap ilmu yang disampaikan, ya diuji, kasih ujian. Ketahuan bisa jawab apa enggak. Tapi itu bukan ujian keimanan. Itu ujian hafalan, pemahaman. Rasulullah SAW bicara keimanan ini, ternyata untuk mengetahuinya, untuk mengeceknya itu dari perilaku orang tersebut.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Orang mukmin yang paling baik keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Ini yang kadang-kala menyebabkan sebagian orang itu ada yang fobi sama orang yang sudah ngaji. Udah belajar, udah hijrah katanya. Penampilannya berubah. Masya Allah. Kayak orang yang paling alim aja. Kayak ustadz, ustadzah. Tapi mereka menyayangkan perilakunya yang tidak baik. Akhlaknya yang tidak mulia. Wa khiyarukum linisa'im. Dan yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama istri-istrinya. Ini juga menjadi standar keimanan. Kemarin ada yang bertanya. Ana bingung dengan pertanyaan itu. Apakah mungkin? Pertanyaannya, ini perempuan mengatakan, Ana punya suami, Masya Allah. Bagaimana pengamalan dia dengan sunnah Nabi SAW? Bagaimana dia secara penampilan, ya, sholatnya, ibadahnya. Tapi Ustaz, sejak menikah dengan dia tidak memberikan nafkah kepada Ana lahir dan batin. Bahkan di rumah ngomongnya menyakitkan hati. Ada masalah apa nih orang? Agamanya baik, ilmunya jangan ditanya. Tapi tak kala bicara perilaku, maka dia nggak masuk dalam hadis ini. Yang Nabi SAW mengatakan yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya. Ahibati fillah, ketahuilah. Allah itu melihat kepada hati kita. Dari hati ini muncul amalan. Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Orang yang suka mengasihi, Allah mengasihi dia. Maka tadi kalau kita melihat kenapa pelacur itu Allah kasihi. Dan kenapa itu seorang yang mengurung kucing, Allah nggak mengasihi dia. Karena Allah melihat kepada hatinya. Yang tentunya perilakunya juga nampak. Perilaku yang pertama, dia ngasih minum anjing tersebut. Perilaku yang kedua, dia kurung itu kucing. Jadi sumber semuanya adalah dari hati. Makanya kalau ada orang penampilannya baik, alhamdulillah kita suka. Seperti itu memang dianjurkan. Karena memang Allah itu melihat sebenarnya kepada hati dan kepada amal perbuatan. Maka kita harus melihat di mana kondisi hati kita, dan hati ini tempatnya akhlak. Di sini wadahnya akhlak. Karena dia sifat. Nanti yang nampak itu, dia membantu orang lain, ya tampak oleh mata kita. Tapi bisa jadi dia membantu orang lain berharap balas budi. Ada. Dari mana kita mengetahui itu? Hati lagi. Oleh karena itu, Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Apa kata Allah SWT?